Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Ibu Guru, Ibu Ayu Suhartati dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Silahkan kalian bacakan basmalah bersama-sama ya. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, anak-anakku sekalian, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia materi terakhir di tema 3C, benda di sekitarku. Materi yang akan kita bahas sekarang adalah subtema 4 tentang keajaiban perubahan wujud di sekitarku, dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, materi yang akan kita bahas itu diantaranya 1. Proses terjadinya hujan atau daur air. 2. Proses pembuatan gula. 3. Proses pembuatan coklat. 4. Proses pengembunan pada terjadinya kabut. 5. Menunjukkan perubahan wujud benda pada pembuatan garam. Yang terakhir kita menyimpulkan proses perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga sudah dibahas di materi sebelumnya ya. Nah, materi pertama di hari ini kita akan mempelajari tentang proses terjadinya hujan. Sebelum kita mulai ke materi yang pertama, Bu Guru mau tanya nih, apakah kalian pernah merasakan hujan-hujanan? Iya, mungkin di antara kalian juga semuanya pernah ya merasakan hujan-hujanan atau kehujanan ya. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana terjadinya hujan. Hujan itu merupakan salah satu peristiwa alam. Peristiwa hujan merupakan anugerah dari Allah terhadap makhluk yang ada di muka bumi. Hujan memberikan banyak sekali manfaatnya bagi makhluk hidup. Hujan menjadi sumber air bagi manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah, apakah kalian tahu dari mana asalnya air hujan? Hujan terjadi karena peristiwa perubahan wujud benda. Banyak sekali ya di sekitar kita perubahan wujud benda. Nah, kalian bisa mengamatinya mumpung sekarang sedang musim hujan. Jadi, bagaimana proses terjadinya hujan? Kalian bisa baca tentang daur air yang ada di halaman 94. Silahkan kalian belajar baca sendiri materinya, baca dengan baik, pahami, lihat kata-kata yang ditebalkan pada bacaan daur air di halaman 94. Kalian boleh kasih stabilo atau digaris bawahi supaya kalian bisa mengambil hal-hal materi-materi yang penting pada bacaan tersebut. Setelah kalian baca materi daur air, setelah memahami apa itu evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Nah, kalau kalian sudah tahu artinya apa, silahkan tulis di kertas folio bergaris dengan tulisan yang rapih dan benar penulisannya ya. Arti kata yang Bu Guru sebutkan tadi. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, kalian silahkan baca materi mengenai 1. Proses pembuatan gula ada di halaman 99. 99 dan halaman 100 di situ menceritakan tentang proses pembuatan gula. Lalu kalian baca juga
Proses pembuatan coklat ada di halaman 103. Kalian baca baik-baik bagaimana proses pembuatan coklat. Ada di halaman 103 dan ada juga di halaman 104 tentang membuat coklat yang dicetak ya. Silakan kalian baca. Lalu kalian baca juga proses terjadinya kabut ada di halaman 109. Di situ ada materi tentang proses terjadinya kabut. Kalian boleh buka bersama-sama halaman 109. Baca dan pahami. Yang keempat, menunjukkan perubahan wujud benda pada pembuatan garam. Ada di halaman 113. Di situ adalah percobaan mempraktekkan proses pembuatan garam. Nah, Bu Guru tidak menugaskan kalian praktek, tapi kalau kalian ingin yakin seperti apa sih proses pembuatan garam, kalian mau mencoba di rumah, mumpung besok Rabu kalian belajar di rumah, Kamis, Jumat, Sabtu banyak kesempatan, boleh dicoba, tapi tidak usah kirimkan ke Bu Guru fotonya atau videonya, cukup dipahami oleh kalian, dimengerti, dan kalian menemukan jawabannya bagaimana proses pembuatan garam. Tugasnya dari Bu Guru setelah kalian membaca materi yang tadi, yang proses pembuatan gula, coklat, terjadinya kabut, dan proses pembuatan garam, tugasnya adalah silahkan kalian pilih salah satu mana yang paling kalian sukai. Apakah proses pembuatan garam, gula, atau coklat, atau terjadinya kabut? Silahkan kalian pilih salah satu yang kalian sukai, lalu kalian ceritakan kembali harus dengan bahasa kalian sendiri, bukan baca dari buku. Jadi gini, kalian baca dulu seperti kalian membaca buku cerita, terus kalian ceritakan lagi kepada teman kalian. Nah, itu pun sama tugas dari Bu Guru, baca tentang proses pembuatan ini, dan ini, proses pembuatan gula, coklat, garam, dan lain-lain. Kalian pilih yang kalian sukai yang mana, lalu kalian ceritakan melalui voice note dengan bahasa kalian sendiri. Kirim ke gurunya masing-masing. Paham ya sampai situ? Nah, itu tugasnya untuk pembuatan garam, gula, coklat, dan lain-lain ya. Itu tugasnya. Kalau tugas tadi yang proses terjadinya hujan, kalian menuliskan arti kata ya yang ditebalkan di dalam buku tersebut. Nah, yang terakhir materinya adalah menyimpulkan proses perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya ini sudah dibahas di minggu lalu. Nah, sekarang kalian tinggal baca-baca lagi kesimpulannya tentang proses perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Tugasnya ada di halaman 118 yang bagian atas ya. Halaman 118 bagian atas, kerjakan tentang perubahan wujud benda yang terjadinya saja. Kalau dipengaruhi oleh apanya itu nggak usah diisi, nggak apa-apa, cukup kalian tahu aja. Tapi yang dikerjakan oleh kalian adalah perubahan wujud yang terjadinya. Misalnya gini, nomor 1, air yang dimasukkan ke dalam freezer. Perubahan wujud yang terjadinya apa? Dari air menjadi padat. Karena kalau air dimasukkan ke dalam freezer, maka akan membeku. Jadi perubahan wujudnya dari cair jadi padat. Seperti itu ya. Nah, yang kedua terjadinya evaporasi pada daur air. Nah, itu kalian bisa baca lagi tadi ada di halaman 90, di halaman daur air 94 ya. Nah,
Kalau tugas yang terakhir yang kalian mengerjakan halaman 118 yang menuliskan perubahan wujud yang terjadinya saja itu dikerjakan di buku paketnya lalu dipotokan kirim ke ibu gurunya masing-masing ya. Nah, anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, tugas bahasa Indonesianya Bu Guru simpulkan ya apa saja. Satu, menuliskan arti kata yang ada di halaman 95, tulis di kertas folio bergaris itu buat kelas 3C ya. Kalau kelas 3A dan 3B misalnya di buku tulis, boleh di buku tulis ikuti aja perintah yang diberikan oleh gurunya. Nah, nomor 2 tugasnya adalah menceritakan kembali proses terjadinya pembuatan gula, garam, tadi ya yang udah di kalian baca, pilih salah satu dengan bahasa sendiri, kirim lewat voice note. Yang ketiga adalah perubahan wujud yang terjadi ada di halaman 118. Silahkan kalian fotokan, kirim ke gurunya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, materi bahasa Indonesia di buku tematik 3C sudah tamat ya. Sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Ketemu lagi dengan Ibu Guru nanti di pembelajaran berikutnya dengan mata pelajaran yang berbeda. Mungkin Bu Guru di pembelajaran berikutnya kembali ke pelajaran PKN dan SBDP. Terima kasih, semoga ada manfaatnya buat kalian. Sampai ketemu lagi di ulangan minggu depan. Semoga kalian semuanya diberikan kemudahan, kefahaman, dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.